Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Abidah Dwi Rahmi Satiti. Kali ini kita akan belajar terkait buku besar dan neraca saldo, yang mana materi ini adalah lanjutan dari materi yang telah kita pelajari yang lalu, yaitu dari jurnal umum. Oke? Sebelum kita lanjut, jangan lupa agar materi ini bisa lebih bermanfaat, mohon bantuannya untuk dibantu subscribe, like, and share. Baiklah, ya, kita belajar mengenai buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar atau kita kenal dengan istilah ledger adalah buku yang memuat kumpulan akun-akun. Yang mana dalam proses menyusun buku besar ini nanti akan terjadi suatu proses yaitu memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam jurnal ke dalam buku besar yang dinamakan dengan posting. Nah, nanti nama akun yang diposting dalam buku besar itu harus sesuai dengan nama akun yang tertulis dalam ayat jurnal. Kemudian, urut-urutan kegiatan dalam memposting harus sejalan dengan urut-urutan mendebit dan mengkredit dari jurnal. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Sehingga cara memposting buku besar yang pertama adalah kita melakukan identifikasi akun, yaitu tentukan akun mana yang akan didebit dan dikredit untuk setiap transaksi. Yang kedua, catat tanggal, karena sifatnya adalah historis, maka tulis tanggal terjadinya transaksi di kolom tanggal. Kemudian memasukkan jumlah, yaitu tulis jumlah debit dan kredit di kolom yang sesuai, kemudian hitung saldonya. Hitung saldo akhir setelah setiap posting. Selanjutnya, setelah nanti kita membuat buku besar, kita akan melanjutkan ke dalam menyusun neraca saldo. Nah, neraca saldo itu sendiri adalah laporan yang menampilkan saldo setiap akhir dari akun buku besar pada suatu tanggal tertentu, yang mana tujuannya adalah memastikan bahwa jumlah debit dan kredit itu seimbang sebelum menyusun laporan keuangan. Nah, nanti kita akan belajar aplikasi ke dalam soal latihan melanjutkan dari jurnal umum yang lalu. Ya, sebelum kita berlanjut ke prakteknya, ya kita pahami dulu terkait komponen neraca saldo. Yang pertama terdiri atas daftar akun, yang mana berisikan seluruh akun yang terdapat dalam buku besar perusahaan. Yang kedua adalah kolom debit, yang mana di sini akan menampilkan total saldo debit untuk setiap akun. Dan yang terakhir ada kolom kredit, yang mana menampilkan total saldo kredit untuk setiap akun. Kemudian cara menyusun neraca saldo, yang pertama adalah buat dulu daftar akun, yang mana buat daftar semua akun yang ada di buku besar, kemudian hitung saldonya, yang mana menghitung saldo debit dan kredit untuk setiap akun. Selanjutnya adalah memasukkan ke neraca saldo, yaitu catat saldo debit dan kredit ke dalam neraca saldo. Baiklah, ini adalah bentuk dari kolom buku besar, yang mana nanti kita akan memposting ayat jurnal umum ke dalam buku besar, kemudian kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Nah, ini adalah format dalam lembar kerja buku besar yang mana terdiri dari masing-masing akun karena fungsinya dari buku besar itu sendiri adalah penggolongan akun atau klasifikasi akun sehingga masing-masing sudah ada akunnya yaitu buku besar untuk kolom kas di sini. Kemudian dengan kode nomor rekeningnya adalah 100, kemudian akun piutang usaha, nomor rekeningnya adalah 101, asuransi dibayar di muka, nomor rekeningnya adalah 105, dan seterusnya hingga akhir. Nah, seperti itu. Kemudian, sebelum kita memposting jurnal umum ke dalam buku besar, kita harus tahu dulu pada kasus perusahaan tersebut apakah terdapat saldo akhir pada periode yang lalu. Jadi misalnya hari ini kita mau memindahkan jurnal umum ke dalam buku besar untuk periode tahun 2023 tahunan ya. Nah, kita lihat dulu pada perusahaan tersebut, yaitu pada perusahaan jasa konsultan Arkan Faras Arya Shaka, apakah masih terdapat saldo akhir pada tahun 2022? Nah, ternyata setelah kita cermati,
masih terdapat saldo akhir atau neraca akhir di perusahaan jasa konsultan Arkan Faras Arya Saka. Nah, ini yang mana saldonya adalah ini ya, dari rekening kas, piutang usaha, dan seterusnya sampai ekuitas Tuan Arya Saka. Nah, yang mana masing-masing saldo ini harus kita pindahkan dulu ke dalam buku besar sebelum kita memposting jurnal umum. Ya, ke dalam buku besar tadi. Nah, seperti ini. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kita pindahkan dulu saldo-saldo pada periode yang lalu, yaitu per 31 Desember 2022. Kita lihat akun kas. Nah, di sini kas tertera di sebelah debit sebesar 26.400.000 sehingga kita pindahkan di sini. Caranya bagaimana? Kita cari kolom kas. Nah, di sini kita masukkan tahunnya dulu karena ini periodenya tahun 2023. 2023. Nah, di sini karena awal periode berarti kita masukkan Januari 2023. Nah, saldo pada periode yang lalu ketika kita pindah di tahun 2023 maka akan menjadi saldo awal sehingga kita taruh tanggal 1. Nah, di sini keterangannya kita masukkan saldo di kolom refnya kita kasih tanda centang atau checklist. Kemudian karena dia saldo, maka langsung kita letakkan di bagian ini jumlah atau biasa kita sebutnya saldo. Nah, di sini kas sebelah debit 26.400.000 diletakkan di sebelah sini. Nah, di sini sebentar kita copy ya, di sini ya. Jadi debit 26.400.000. Kemudian saldo lagi untuk akun piutang usaha, kita cari kolom piutang usaha. Nah, di sini piutang usaha dengan nomor rekeningnya 101. Kita masukkan dulu tanggalnya. Sama ya, karena dia masih sebagai saldo, maka kita masukkan tanggal di awal periode. Sehingga seperti ini. Nah, Januari tanggal 1, saldo di kolom ref kita kasih checklist. Kemudian kita masukkan debit 33.950.000. Sebelah sini saldonya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk akun asuransi dibayar di muka, kita cari asuransi dibayar di muka. Nah, di sini kita temukan kodenya yaitu 105. Tanggalnya kita masukkan sama ya di sini. Tahun 2023, bulannya Januari, tanggalnya tanggal 1. Sebelah keterangan kita masukkan saldo. Kolom refnya kita berikan checklist. Di sini di kolom ref kita berikan checklist. Nah, sebesar di debit 800.000. Kita masukkan debit sebesar 800.000. Nah, seperti ini. Kemudian untuk akun perlengkapan kantor. Cari perlengkapan kantor. Nah, di sini kita temukan akun perlengkapan kantor itu kodenya adalah 110. Nah, kita masukkan sama ya kayak tadi, kita copy saja biar tidak berlama-lama. Nah, seperti ini. Kemudian saldonya kita masukkan 1.500.000 sebelah debit. Nah, debit 1.500.000 kita letakkan di sini. Kemudian akun truk sebesar 107 juta. Kita cari akun truk. Nah, di sini sama karena dia masih saldo, maka kita letakkan di sebelah sini yaitu pada tanggal 1 Januari 2023 atau tepatnya pada awal periode di sebelah saldo. Ini keterangannya, kemudian refnya kasih checklist. Nah, di sini truknya sebesar 107 juta dimasukkan di sebelah debit. Menyesuaikan posisi saldonya. Di sini, nah 107 juta. Nah, nanti untuk akun akumulasi depresiasi truk sampai ekuitas Arya Saka juga wajib kita pindah dulu ke buku besar. Ya, kita pindah dulu ya. Nah, setelah kita pindah untuk masing-masing saldo, tadi dari akumulasi depresiasi truk sebesar 40.300.130 rupiah di sebelah kredit dan seterusnya kita masukkan ya. Ini sudah dimasukkan. Kemudian untuk utang usaha sebelah kredit saldonya juga sudah dimasukkan.
Kemudian utang bunga saldonya di sebelah kredit 2.200.000. Di sini saldonya sudah dimasukkan. Utang wesel hingga ekuitas tuan Aryawan, kita lihat ekuitas tuan Aryawan. Nah, di sini sudah kita masukkan di sebelah kredit sebesar Rp57.770.000. Nah, ini berarti untuk saldo akhir di periode tahun 2022 telah selesai dimasukkan ke dalam buku besar. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah kita melakukan posting, yaitu memindahkan ayat jurnal umum ke dalam buku besar, yang mana kita lihat dulu untuk pencatatan di jurnal umum. Kita lihat untuk jurnal umum, sebentar kita cari datanya. Nah, di sini, nah ini adalah pencatatan di jurnal umum. Sebentar, ya. Ya, oke. Nah, di sini untuk perusahaan jasa konsultan Arkan Faras Arya Shaka di jurnal umum ini harus kita posting. Caranya bagaimana? Yaitu dengan melanjutkan kolom buku besar yang telah kita selesaikan tadi. Nah, di sini kita lihat. Nah, pada tanggal 3 Januari 2023 telah dicatat dengan mendebit akun kas sebesar 105 juta rupiah, kemudian mendebit piutang usaha sebesar 25 juta rupiah dan mengkredit akun pendapatan honorarium sebesar 130 juta rupiah. Nah, bagaimana caranya memposting? Yang pertama adalah akun kas. Kita cari dulu untuk kolom buku besar untuk akun kas. Ya, tadi kan kita sudah meletakkan saldonya ya. Sekarang kita langsung postingnya di sini. Kita lihat tanggalnya berapa. Januari tanggal 3, berarti taruh di sini tanggal 3. Nah, di sini tulis Januari tanggal 3. Ya, Januari tanggal 3. Sebelah keterangan kita masukkan posting. Kemudian di kolom ref-nya kita masukkan JU.1 karena merupakan hasil posting dari jurnal umum halaman 1. Kas sebelah debit sebesar 105 juta. Ini copy, pindah di sini, sebelah debit 105 juta. Nah, kemudian kita jumlahkan pada tanggal 1 Januari itu saldonya di debit sebesar 26.400. Kemudian tanggal 3 Januari setelah posting itu ada nominal kas di sebelah debit sebesar 105 juta. Sehingga kita masukkan saldonya di sebelah mana? Yaitu di sebelah debit di sini sebesar dijumlah jadi 26.400 dijumlah dengan ditambah dengan 105 juta sehingga kita jumlahkan sebesar 131.400.000 rupiah di sebelah debit. Nah, seperti ini. Nah, ketika akun kas sudah diposting ke dalam buku besar, jangan lupa di sebelah kolom ref di sini, kolom ref jurnal umum ini harus diisi nomor rekening dari kas itu sendiri sebagai bukti kalau memang telah diposting. Nah, di sini refnya diberikan angka 100, yaitu kode akun atau nomor rekening dari kas. Selanjutnya, piutang usaha. Piutang usaha di sebelah debit sebesar 25 juta. Kita cari akun piutang usaha di sini. Kita masukkan tanggalnya Januari tanggal 3, taruh 3, keterangannya posting. Kemudian di kolom refnya kita masukkan JU.1 yaitu diambil dari jurnal umum halaman 1. Nah, ini halaman satunya. Oke, kemudian sebelah debit 25 juta. Kita pindahkan sebelah debit 25 juta. Nah, di sini sehingga pada tanggal 1 Januari itu ada saldo piutang usaha sebelah debit 33.950.000. Kemudian di sebelah debit tanggal 3 Januari itu sebesar 25 juta. Sehingga saldonya kita masukkan di sini. Di piutang usaha di saldo sebelah debit sebesar berapa? Kita jumlahkan.
sebesar 58.950.000 rupiah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Selanjutnya akun sini kalau sudah diposting di piutang usaha jangan lupa nomor kode akunnya diletakkan di sini 101 sebagai bukti kalau memang akun piutang usaha telah diposting pada tanggal 3 Januari. Kemudian selanjutnya adalah untuk akun pendapatan honorarium kita cari di buku besar pendapatan honorarium. Akun pendapatan. Pendapatannya nah di sini pendapatan honorarium di sebelah kredit sebesar 130 juta. Nah, di sini kita masukkan dulu tahunnya 2023 Januari tanggal 3 di sini. Nah, keterangan di sini ditulis posting. Kolom refnya kita masukkan JU.1 diambil dari jurnal umum halaman 1 sebelah kredit 130 juta rupiah. Nah, di sini 130 juta sehingga saldonya di sebelah kredit sebesar sama 130 juta rupiah. Nah, oke. Karena sudah diposting, maka jangan lupa kode akunnya pendapatan honorarium 400 pindahkan di sini. Di sampingnya 400 kolom ref. Oke. Gimana? Mudah bukan? Oke, kita lanjut ya. Untuk tanggal 15 Februari akun kas di sebelah debit kita cari untuk kas di buku besar kas ya di sini Februari tanggal 15 taruh di sini kemudian keterangan kita masukkan posting sama ya caranya kayak tadi ya. Kita masukkan JU.1 yaitu diambil dari jurnal umum halaman 1 kasnya debit 104 juta di sini debit 104 juta. Jadi kita lihat dulu saldonya. Saldonya pada tanggal 3 Januari itu sebesar 131.400 di sini di sebelah debit. Kemudian tanggal 15 Februari itu ada penambahan di sebelah debit 104 juta sehingga saldonya di mana? Di debit sebesar berapa? Kita jumlahkan aja 235.400.000. Nah, di sebelah debit. Oke. Kas sudah, kemudian kode akunnya jangan lupa dipindah di sini 100. Kemudian akun piutang usaha, kita cari akun piutang usaha. Kita masukkan dulu tanggalnya Februari tanggal 15. Nah, di sini keterangan masukkan posting. Di kolom ref tulis JU.1 jurnal umum halaman 1 sebesar 15 juta sebelah debit. 15 juta sebelah debit. Oke. Nah, kita cermati tanggal 3 Januari di kolom piutang usaha itu saldonya di debit 58.950.000. Kemudian 15 Februari ada penambahan piutang usaha di sebelah debit 15 juta sehingga piutang usahanya menjadi berapa? 73.950.000 rupiah di sebelah debit. Nah, seperti ini. Kemudian akun ini kita masukkan dulu kode akunnya karena telah diposting 101. Kemudian kita cari di sini pendapatan jasa. Pendapatan jasa kita cari dulu. Kita posting pendapatan jasa di sini. Tanggalnya kita masukkan tahun 2023 Februari. Tanggalnya tanggal 15. Di sini di bagian keterangan kita masukkan posting. Kemudian kolom refnya kita masukkan JU.1 yaitu jurnal umum halaman 1. Nah, di sini pendapatan jasa sebelah kredit sebesar 119 juta. Kita masukkan di sini. Ya, kemudian saldonya mengikuti sebelah kredit 119 juta. Nah, sudah. Oke, selanjutnya untuk tanggal 10 April.
Kita lanjutkan. 10 April perlengkapan kantor. Kita cari perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor, ya kita masukkan dulu bulan April, tanggalnya 10. Perlengkapan kantor di sebelah debit. Nah, di sini tulis dulu posting. Keterangannya posting. Kolom refnya JU.1. Perlengkapan kantor sebelah debit 1.700.000. Kita pindahkan di sini debit 1.700.000 sehingga akun perlengkapan kantor saldonya tanggal 1 Januari itu 1.500.000. Kemudian tanggal 10 April ada penambahan sebelah debit 1.700.000 sehingga saldonya adalah di sebelah debit 3.200.000. Kita masukkan di sini debit 3.200.000. Oke. Kemudian karena sudah diposting kita masukkan kode akun di bagian refnya. Perlengkapan kantor 110. Nah, oke. Kemudian akun utang usaha kita posting juga. Kita cari akun utang usaha. Nah, utang usaha April tanggal 10. Di bagian keterangan kita masukkan posting. Di kolom refnya tulis JU.1. Utang usaha sebelah kredit 1.700.000. Kredit 1.700.000. Oke, tinggal kita jumlahkan saja saldonya. Utang usaha pada tanggal 1 Januari itu saldonya 9.550.000. Kemudian di kredit ditambah ada kredit sebesar 1.700.000 sehingga saldonya di sebelah kredit sebesar 11.250.000. Seperti ini. Oke. Jangan lupa di sebelah utang usaha karena telah diposting diletakkan masukkan kode akunnya 200. Oke, seperti itu. Nah, nanti untuk kolom-kolom yang tidak ada bisa kalian kasih tanda seperti ini ya. Nah, begini. Ya. Oke. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Kita posting tanggal 29 Juni. Tanggal 29 Juni itu ada akun utang wesel. Kita cari utang wesel. Utang wesel Juni. Kita masukkan Juni tanggal 29. Utang wesel. Utang wesel di sebelah debit. Debit sebesar 27.500 di sini. Ini tulis dulu ya. Terangannya posting. Refnya JU.1. Di sini utang wesel debit 27.500. Nah, kemudian kita saldonya kita hitung dulu. Berarti di sebelah kredit sebesar nih ya 32.500. Nah, dari mana? Dari 60 juta dikurangi 27.500 di sini sebelah kredit. Kemudian utang bunga. Nah, di sini masukkan dulu kode akunnya. Jangan lupa 210. Kemudian utang bunga kita cari. Utang bunga. Utang bunga. Utang bunga di sini Juni tanggal 29. Keterangannya adalah posting. Kolom refnya JU.1. Sebelah debit 2.200.000. Ya, kita lihat pada tanggal 1 Januari itu saldonya di sebelah kredit 2.200.000. Tanggal 29 Juni itu di sebelah debit 2.200.000. Dengan kata lain, utang bunga itu telah dilunasi sehingga saldonya habis ya, kosong ya. Kita taruh gini. Nah, seperti ini sudah tidak ada. Kemudian beban bunga di debit ini ya
2.100.000. Kita cari beban bunga. Beban bunga. Nah, di sini beban bunga kita masukkan dulu 2023. Tanggalnya Juni, tanggal 29. Keterangannya posting di kolom refnya JU.1 beban bunga debit 2.100.000. Di sini saldonya juga di debit 2.100.000. Jangan lupa ya beban bunga kode akunnya 505 yang tadi belum diisi. 505, kemudian untuk utang bunga tadi belum diisi, kita pindahkan dulu. Utang bunga 204. Di sini 204. Nah, nanti dari tanggal 2 Juli hingga akhir periode sampai tanggal 30 Desember wajib diposting seperti tadi ya teman-teman ya. Setelah diposting jangan lupa di sebelah kolom ref-nya di sini di ref jurnal umum nanti dimasukkan kode akunnya sebagai bukti kalau memang ayat-ayat jurnal umum tadi telah diposting ke dalam buku besar. Oke, kita kerjakan dulu hingga selesai tanggal 30 Desember. Nanti setelah itu kita eh, cermati, kemudian kita buat neraca saldonya. Ya, kita selesaikan dulu. Kemudian, jika untuk buku besar telah selesai diposting, maka langkah selanjutnya adalah kita harus menyusun neraca saldo. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk kolom untuk neraca saldo itu sendiri. Di sini judulnya adalah nama perusahaannya, perusahaan jasa konsultan Arkan Faras Arya Shaka. Neraca saldo per 31 Desember 2023. Nah, di sini ada kolom yang berisikan nomor rekening. Jadi nanti kita isikan nomor rekeningnya dari buku besar, kita pindah di neraca saldo, kemudian nama rekeningnya atau nama akunnya, kemudian saldonya kita masukkan. Apakah nanti masuk saldonya apakah berada di sebelah debit atau sebelah kredit. Jadi menyesuaikan dari hasil akhir di buku besar. Nah, yang pertama kita kita mulai ya untuk akun kas. Nah, di sini kita masukkan dulu nomor rekening. Akun kas kita masukkan 100. Untuk nama rekening berarti kita masukkan kas. Kita lihat untuk saldo di kolom buku besar kas sebesar berapa? Ya, di akhir akhir yaitu sebesar 230.815.000 sebelah debit. Ya, kita pindah di sini saldonya di neraca saldo sebelah debit. Ya, sudah. Kemudian akun piutang usaha kita masukkan kode akunnya 101. Piutang usaha kita masukkan piutang usaha saldonya di sebelah debit sebesar Rp24.450.000 di sini piutang usaha debit. Oke, kita lanjutkan. Akun asuransi dibayar di muka kodenya yaitu 105. Asuransi dibayar di muka. Kita masukkan ke dalam neraca saldo. Saldonya di sebelah debit sebesar 1.050.000. Debit 1.050.000. Kemudian perlengkapan kantor 110. Perlengkapan kantor kita masukkan di sini. Sebelah debit saldonya yaitu 3.200.000. Ya. Kita lanjut akun truk kita masukkan kode akunnya jangan lupa 116. Masukkan akun truk sebesar 107 juta. Kemudian akumulasi depresiasi truk 117. Di sini kita masukkan sebesar 40 juta sekian. Sebelah kredit. Nah, oke.
Kemudian utang usaha 200, masukkan di sini. Semuanya ya, semua saldonya yang ada dimasukkan. Utang usaha sebelah kredit 8 juta sekian, pindahkan di sini. Kemudian kita lihat utang bunga, di sini kan 204 ya utang bunga. Kita lihat di buku besar itu saldonya telah habis ya, nol ya, karena telah dilunasi sehingga karena tidak ada angkanya atau nol maka tidak perlu kita pindahkan ke neraca saldo. Oke, selanjutnya utang biaya telepon atau di sini nah, ini kodenya 205. Utang biaya telepon kita masukkan ke sini akunnya. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita nggak usah isi. Ya, utang wesel kita masukkan. Kodenya 210. Tulis utang wesel. Oke. Di sebelah kredit. Ini kita pindahkan. Nah, di sini kalau tidak ada angkanya nanti kita kasih ini ya. Nah, kita masukkan seperti ini. Ini juga. Maaf. Hmm. Kemudian untuk ekuitas Tuan Arya Syaka, privat Tuan Aryawan, pendapatan honorarium, dan seterusnya ini wajib kita pindahkan di sini di neraca saldo hingga nanti kita jumlahkan saldonya berapa. Nanti sebelah debit harus sama dengan sebelah kredit. Nah, dicoba dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian setelah kita masukkan, tadi kita masukkan ke neraca saldo sampai beban bunga ya. Beban bunga di sini sebelah debit 2.100.000 di sini kita masukkan di neraca saldo. Kemudian kita jumlahkan di kolom sebelah debit kita jumlahkan. Kemudian kolom sebelah kredit juga kita jumlahkan sehingga ketemu di sini dalam kasus soal ini adalah 388.055.000 rupiah yang mana kolom sebelah debit di sini sama dengan kolom sebelah kredit atau kita sebutnya balance. Nah, seperti ini. Nah, jadi selesai kita telah menyelesaikan eh, penyusunan dalam neraca saldo. Nah, mudah bukan teman-teman? Ya, terima kasih. Untuk materi kali ini cukup sekian. Nanti akan kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu bertemu di jurnal penyesuaian. Jangan lupa teman-teman, agar materi ini bisa lebih bermanfaat, mohon bantuannya untuk subscribe, like, and share teman-teman ya. Sampai jumpa lagi. Semoga sehat selalu.